Good morning, student. Come back to my lesson. Ketemu lagi dengan Bu Ita di sini. Today, we will learn about chapter 3, linear equation and linear inequalities in one variable. Persamaan dan pertidaksamaan linear dengan satu variabel. Part, solving linear equation in one variable. Jadi, hari ini kita akan belajar tentang menyelesaikan persamaan linear satu variabel. Oke, sebelum kita lanjut ke soal-soal atau contoh soal tentang persamaan linear satu variabel, nah apa sih itu persamaan linear satu variabel? A linear equation is an open sentence which has the relation of equality and a variable with an exponent of 1. Nah, jadi persamaan linear itu kalimat terbuka ya, yang memiliki hubungan sama dengan, jadi tanda yang menghubungkan itu tanda sama dengan, dan variabelnya berpangkat 1. Ya, sebelumnya sudah Ibu ajarkan tentang kalimat terbuka ya, dan kalimat terbuka dan kalimat tertutup. Nah, di sini kalau untuk persamaan linear itu yang dipakai adalah kalimat terbuka, di mana kalimat tersebut memiliki hubungan sama dengan dan variabelnya berpangkat 1. Oke, langsung aja yuk kita cus ke soal biar kalian tambah paham. Jadi hari ini Ibu hanya membahas berbagai bentuk soal ya mengenai persamaan linear sehingga kalian bisa mengerjakan berbagai macam bentuk tipe-tipe soal persamaan linear. Oke. Solving linear equation in one variable. Oke. Nah, untuk persamaan linear satu variabel itu sering disingkat dengan nama PLSV ya. Persamaan linear satu variabel. Jadi karena biar nggak panjang nulisnya, jadi kalau kalian misalnya melihat tulisan PLSV itu artinya persamaan linear satu variabel. Oke, langsung aja kita ke contoh. Nah, contohnya ini X tambah 4 sama dengan 7. Ini kan kalimat terbuka ya, dan dihubungkan oleh tanda sama dengan. Ya, jadi ini persamaan linear satu variabel, karena variabelnya cuma ada satu di sini. Oke, nah bagaimana cara menyelesaikan soal ini? Mungkin kalau sebelumnya juga sudah pernah Ibu singgung, jika kalian langsung memikirkan jawabannya, kalian akan tahu X ini nilainya berapa. Berapa ya ditambahkan dengan 4 itu sama dengan 7. Ya, kalian pasti sudah tahu jawabannya. Nah, tapi di sini Ibu akan mengajarkan caranya. Ya, caranya sebenarnya ada banyak. Ya, ada berbagai macam metode. Tapi di sini Ibu ajarkan cara yang paling cepat dan mudah. Oke. Nah, jika kalian menemukan soal seperti ini, ya, jadi kita punya dua ruas di sini ya, ruas kiri dan ruas kanan. Ruas kiri itu adalah ruas di sebelah kiri sama dengan, ya maaf, di ruas kiri sama dengan. Kemudian ruas kanan itu adalah ruas di kanan sama dengan. Oke, jadi sama dengan kita pakai patokan ya. Nah, karena di sini ada konstanta yaitu 4, ini kita harus kumpulkan ke sebelah kanan dengan 7. Nah, jadi plus 4 ini kita pindah ke ruas kanan, maka menjadi X sama dengan, tapi yang ditulis yang punya rumah dulu ya, yaitu 7. 7-nya kan tidak pindah dia, jadi dia dulu yang ditulis. Kemudian karena 4 ini pindah, di mana semula 4 itu adalah plus atau positif, maka kalau dia pindah atau loncat sama dengan, maka dia menjadi negatif 4. Gitu ya. Maka X sama dengan 7 kurang 4, 3. Nah, selesai. Kalau kalian mau cek atau uji kebenarannya, ya tinggal ganti aja. X tambah 4 sama dengan 7. Kan gitu ya. Coba kita ganti X-nya sama 3 yang sudah kalian peroleh tadi. 3 tambah 4 sama dengan 7. Ya, 3 tambah 4, 7. Jadi, sama kan? Oke. Next, kita lanjut ke contoh yang kedua ya. Nah, di sini ada X kurang 9 tambah 6. Nah, jadi cara menyelesaikannya sama seperti tadi. Kita pindah negatif 9. Sebentar, sorry. Kita pindah negatif 9 ke ruas kanan.
Ya, maka menjadi X sama dengan 6. Ingat, yang punya rumah dulu ditulis duluan ya. Kemudian negatif 9, dia pindah ke ruas kanan. Ya, negatif pindah menjadi positif 9. Maka X itu sama dengan 6 tambah 9 adalah 15. Kalau kalian mau uji kebenaran, silakan. X-nya diganti sama 15. Berarti 15 kurang 9, apakah benar 6? Benar ya. Oke, kita next lagi. Oke, soal selanjutnya itu tentang 2X sama dengan 14. Ini ada perkalian di sini. Ibu tekankan pada kalian, 2X itu artinya adalah 2 dikali X. Ya, 2 dikali X. Nah, berarti kalau di ruas kiri perkalian, si 2 ini kan kita harus pindahin ke ruas kanan. Ya, si 2 ini kita pindahin ke ruas kanan karena dia posisinya di sini adalah kali, maka kalau dia pindah, dia menjadi bagi. Oke, maka ini menjadi X sama dengan yang punya rumah dulu tulis seperti biasa, 14. Nah, si 2 ini kali di ruas kiri. Ya, nempel sama X, itu artinya kali. Maka si 2 ini pindah, dia menjadi bagi. Seperti ini. Ya, maka X sama dengan 7. Kita uji coba boleh. 2 kali 7, apakah benar 14? Betul ya, gampang sekali ya. Oke, kita next. Lanjut ke soal selanjutnya. Nah, bagaimana kalau bentuk ini? Ibu ingatkan ya, variabel itu bebas. Boleh X, boleh Y. Jadi jangan bingung, baru di sini soalnya Y, kalian bingung ya. Jadi sama, variabel itu huruf. Bisa A, B, C, sampai Z. Nah, sekarang di sini ada soal 3Y kurang 4 sama dengan 11. Sebenarnya semua sama ya konsepnya. Kalau yang tadi kan 2X sama dengan 14. Nah, di sini Ibu isikan variasi dengan ada negatif 4-nya. Ya, otomatis ya kalau seperti ini soalnya, si negatif 4 ini kita harus pindah, dikumpulin sama sejenisnya yaitu 11. Nah, ini kita tinggal pindahin aja ke ruas kanan. Maka kalau si negatif 4 itu nanti pindah ke ruas kanan, yang di ruas kiri kan tinggal sisa 3Y saja kan. Ya, karena si min 4-nya, si negatif 4 mau pindah nih. Terus si 11 yang punya rumah tulis duluan. Kemudian negatif 4 pindah ke ruas kanan menjadi plus 4. Ingat ya, tandanya jadi berubah. Maka 3Y sama dengan 15. Jadi, nah perhatikan lagi di sini. Seperti kayak soal yang sebelumnya pernah Ibu kasih tadi, 3Y itu artinya 3 kali Y. Ini kalau kali itu kadang-kadang titik dibuat ya. 3 kali Y. Maka kalau kali dia pindah, dia akan menjadi bagi. Ya, sehingga Y sama dengan 15 bagi 3 adalah 5. Nah, jadi ini hasilnya. Mau diuji coba silahkan. Kalau tidak percaya, kalian ganti aja di sini. Y-nya dengan angka 5. 3 kali 5, 15. 15 kurang 4, mau hasilnya 11. Seperti itu ya. Gampang kan? Next, kita lanjut lagi ya ke soal selanjutnya. Nah, ini soal selanjutnya ada negatifnya loh di depan, nggak masalah. Ya, ingat konsepnya aja. Asalkan dia pindah, tandanya jadi berubah. Oke, nah berarti ini negatif 10. Kita pindah ke ruas kanan. Kita kumpulin sama sejenisnya. Ya, sama suku sejenisnya sudah Ibu ajarkan sebelumnya. Nah, berarti kalau negatif 10-nya pindah, maka di ruas kiri itu sisa negatif 2X. Sama dengan yang punya rumah 8. Negatif 10 pindah ke ruas kanan menjadi plus 10. Ya, sehingga negatif 2X sama dengan 8 tambah 10, 18. Maka ini kali, ingat kalau dia nempel ya. Ini koefisien sama X, ini variabel dia kan nempel itu. Maka ini artinya kali, diingat ya. Sehingga kalau kali akan pindah itu menjadi bagi. Ya, 18 yang punya rumah dibagi negatif 2. Nah, kalau dalam pembagian, jika dia negatif, dia membawa negatif, negatifnya tetap di bawah ya. Beda sama ini. Kalau ini kan bukan pembagian, ini kan pindah ruas biasa. Ya, jadi kalau dia negatif, pindah jadi positif. Nah, sedangkan ini, karena ini perkalian,
Ya, dia membawa negatif, pindah dia menjadi tetap negatif. Negatifnya di bawah. Ya, sehingga X sama dengan 18 dibagi negatif 2, itu adalah negatif 9. Oke, paham ya? Kita lanjut next ke soal selanjutnya. 9Y tambah 9 sama dengan 8Y tambah 4. Nah, di ruas kiri ada variabel, di ruas kanan ada variabel. Tidak masalah, kita kumpulkan yang sejenis, suku-suku sejenis. Ya, di sini kan yang ada variabelnya kita taruh di ruas kiri. Sehingga 8Y ini pindah ke ruas kiri, sedangkan si 9 ini kita pindah ke ruas kanan. Oke, kita lanjut. Berarti yang punya rumah si 9Y ini kan tidak pindah kemana-mana. Maka dia tulis duluan. 9Y. Nah, si 8Y ini pindah ke kiri. Dia positif loh. 8Y ini positif. Maka pindah ke kiri menjadi negatif 8Y. Sama dengan, nah di ruas kanan yang jadi tuan rumah adalah plus 4 ini. Jadi dia dulu yang ditulis. Kalau plus, nggak usah ditulis di depannya ya. Langsung aja 4. Nah, si plus 9 pindah ke ruas kanan menjadi min 9. Negatif 9 ya. Ayo kita hitung sekarang. 9Y dikurang 8. 9 kurang 8 kan 1Y ya. Oke, 4 kurang 9. Ingat B kur konsepnya. Beda tanda dikurang. Ya, yang besar kurang yang kecil, 9 kurang 4 itu kan 5. Karena negatifnya lebih besar, jadi dia ikut negatif. Ya, karena ini 1Y, ya 1 itu boleh tidak ditulis. Maka langsung aja menjadi Y sama dengan negatif 5. Nah, ini hasilnya. Bu harap kalian semua paham ya. Next, kita lanjut. Nah, ini hampir sama dengan soal yang tadi ya, tapi ini Ibu variasikan dengan negatif-negatif, biar kalian lebih paham. Kita kumpulkan yang sejenis, otomatis 6X kita pindah ke ruas kiri, kemudian untuk negatif 14 kita pindah ke ruas kanan. Ingat ya, negatif itu ingat selalu diikut sertakan ya, dilingkari, biar tidak lupa. Oke, kita lanjut. Berarti 7X yang punya rumah di kiri, kita tulis duluan. Kemudian 6X ini pindah ke ruas kiri, jadi dia jadi negatif 6X. Sama dengan yang punya rumah di ruas kanan, itu adalah negatif 8. Ingat negatifnya ya, sering sekali biasanya kalian lupa sama negatif. Kalau positif di depannya boleh nggak ditulis, tapi karena ini negatif 8, ditulis negatifnya. Kemudian ini, negatif 14 pindah ke ruas kanan. Ya, negatif pindah jadi positif. Ya, seperti ini. Kita hitung sekarang yang di ruas kiri. 7 kurang 6, 1X. Sama dengan negatif 8 tambah 14. Berapa? 6 ya. Ingat bekur, beda tanda dikurang. Yang besar kurang yang kecil. 14 kurang 8 kan 6. Ya, tapi karena 14-nya positif lebih besar, maka jawabannya juga positif. 1X itu sama dengan 1 ya, berarti X sama dengan 6. 1 itu boleh nggak ditulis ya? Bagaimana? Saya harap kalian semua paham ya. Coba kita next lagi ke soal selanjutnya yang lebih kompleks. Nah, ada pecahan di sini. Ya, ada pecahan di sini. Kita kumpulkan yang sejenis. Sama seperti sebelumnya, 5X kita pindah ke ruas kiri, sedangkan plus 3/7 kita pindah ke ruas kanan. Oke, kemudian 6X yang punya rumah, 5X-nya positif, pindah ke kiri jadi negatif, sama dengan yang punya rumah di ruas kanan 5/7, karena dia plus, sangat tulis plus di depan ya. Kemudian plus 3/7 ini pindah ke ruas kanan jadi negatif 3/7. Oke, kita hitung yang ruas kiri. 6X kurang 5X itu adalah 1X ya. Saya tulis X saja langsung. Ya. Kemudian ini karena kalian sudah belajar bilangan bulat ya dan pecahan. Kalau
penyebutnya sama, di bawahnya sama ini ya, penyebutnya 7, berarti atasnya bisa langsung diproses. 5 kurang 3 itu adalah 2/7. Selesai. Gitu aja. Gampang kan? Ya. Kita coba lagi yuk untuk soal yang lainnya. Iya, seperti ini ya. Kalau yang soal tadi itu ada kanan kirinya ada variabel, nah ini cuma ada di kiri aja. Berarti simpel aja. Kita pindahin nih si negatif 1/2 ini ke ruas kanan. Kita kumpulin sama sejenisnya. Ya, maka kalau si negatif 1/2 ini pindah, maka di kiri hanya tinggal sisa si 2x. Sama dengan yang punya rumah 2/3 tulis dulu. Terus si ini pindah, negatif 1/2 menjadi plus 1/2. Nah, ini ternyata penyebutnya tidak sama loh. Ini ada 3, ada 2. Ada 3, ada 2. Berarti penyebutnya tidak sama. Maka kalian harus samakan penyebut dulu ya. Sudah pernah atau sudah kalian dapatkan dari SD sama kemarin pada pecahan bilangan bulat itu ya, materi bilangan bulat. Oke, kita langsung aja. 2x sama dengan, kita samakan nih penyebutnya. 3 sama 2 KPK-nya adalah 6. Ya, kita bisa sama-sama jadikan 6. Nah, kalau 3 jadikan 6, itu harus dikali 2. Ya, atasnya juga harus dikali 2. Sedangkan 2 jadikan 6, ini harus dikali 3, atasnya juga harus kali 3. Ya, sehingga diperoleh hasil 2 kali 2, 4/6, ditambah 1 kali 3, 3/6. Nah, sudah sama nih penyebutnya di bawahnya 6, baru kita bisa proses. 2x sama dengan 4 tambah 3, 7/6. Di sini, paham ya? Tapi ini masih 2x. Yang diminta kan x-nya. Ya, yang diminta x-nya. Maka, ya, si 2 ini harus dipindahin ke ruas kanan. Ingat ya, 2x itu artinya 2 kali x. Kalau kali pindah ruas, dia menjadi kebalikannya. Ya, kali pindah jadi bagi. Maka x sama dengan yang punya rumah 7/6 dibagi, ya, dibagi 2. Ya, jadi si 2 ini kali, pindah jadi bagi. Saya tulis baginya bukan per lagi karena biar nggak numpuk pernya ya. Saya tulis bagi biasa ini, seperti ini. Maaf ini. Nah, seperti itu. Dibagi 2. 2 ini adalah 2/1. Kalau pecahan, pembagian pada pecahan itu harus dibalik menjadi kali. Maka x sama dengan 7/6 ya, dikali, ya ini bukan x ya, tapi kali ya, dikali 1/2. Maka nilai x itu adalah 7 kali 1, 7/12. Nah, itu hasilnya ya. 7/12. 7 kali 1, 7. 6 kali 2, 12. Oke, kalau perkalian tidak perlu menyamakan penyebut ya, diingat. Bagaimana? Jangan lupa dicatat, dipelajari. Ya, kalau bisa nanti mencatatnya itu hanya melihat soalnya, terus kalian coba dulu kerjakan sendiri, terus dilihat deh videonya lagi. Apakah benar jawaban kalian atau letak kesalahannya di mana. Ya, cara mencatat itu jangan disalin semua sampai jawabannya, tapi coba soal dulu, terus kalian coba kerjakan sendiri dulu, terus lihat deh pembahasannya. Ya, apakah sudah benar atau di mana letak kesalahan kalian jadi tahu. Next, kita lanjut. Oke, 3. Nah, ini ada kurungnya anak-anak. Ini sebenarnya aljabar ya. Jadi materi aljabar sebelumnya ya, tapi kemarin aljabar Ibu hanya mengenalkan perkenalan aja. Nah, di sini kita bahas lagi. Jika ada kurung, ya langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah buka kurungnya. Bagaimana cara buka kurung? Dengan cara mengalihkan yang di luar kurung ke dalam kurung. Jadi begini, 3 kali 2x. Ini harus kamu kalikan ke dalam. 3 kali plus 4. Ini juga begitu, 5 kali x, 5 kali negatif 6. Jadi harus dikalikan ke dalam kurung. 3 kali 2x itu adalah 6
X. Ya kan? 3 kali plus 4 berarti plus 12. Sama dengan 5 kali X, 5X. 5 kali negatif 6, negatif 30. Nah, sekarang kurungnya udah nggak ada karena sudah dibuka kurungnya. Langkah selanjutnya, kumpulkan yang sejenis. Ya, sama seperti langkah yang lain. Berarti 5X ini kita pindah ke kiri, sedangkan plus 12 ini kita pindah ke kanan. Ya, yang punya rumah dulu ditulis 6X. Si 5X ini pindah, ayo, menjadi negatif 5X sama dengan yang punya rumah negatif 30 plus 12 ini pindah jadi negatif 12. Sudah terkumpul nih yang sejenis. Kita proses 6X kurang 5. 1X ya. Saya tulis satunya langsung aja X sama dengan negatif 30 kurang 12. Sama loh ini tandanya. Satam. Sama tanda ditambah. Ya. Berarti jadinya negatif 42. Itu hasilnya. Bagaimana kira-kira? Bisa ya? Oke, next. Untuk jenis soal selanjutnya. Nah, bagaimana kalau soalnya pecahan terus ada dalam kurung? Ya, oke, kita kerjakan pelan-pelan saja. Kalikan ke dalam kurung. Berarti 2/5 ini kalikan ke 2X sama 2/5 juga kalikan ke negatif 1. Nah, jadinya 2/5 kali 2X. Ya, pembilangnya saja yang dikalikan. 2 kali 2, 4/5X. Dikurang 2/5 kali 1. Ini ya, 2/5 kali min 1. Min 2/5. Sama dengan 6. Sudah? Nah, sekarang kita pindahkan nih si negatif 2/5 ini ke ruas kanan. Biar sejenis sama angka ya, sama konstanta. Oke, berarti di ruas kiri tinggal 4/5X sama dengan yang punya rumah 6. Ini negatif 2/5 ini pindah menjadi plus 2/5. Seperti itu. Nah, 6 itu adalah, kalau bentuk pecahannya adalah 6/1. Ya. Kemudian, ini penyebutnya nggak sama. Kita samakan dulu penyebutnya. Ya, 1 sama 5 kita bisa jadikan 5. Maka ini kali 5, otomatis atasnya juga kali 5. Ya, sehingga diperoleh hasil 4/5X sama dengan 6 kali 5, 30/5 ditambah 2/5. Nah, udah sama nih penyebutnya. Jadi bisa diproses ya di ruas kanan. Ruas kirinya tetap kita tulis 4/5X sama dengan 30 tambah 2, 32/5. Kalau pecahan memang agak sedikit repot ya. Pelan-pelan aja, pasti kalian bisa. Nah, ini perkalian ya, 4/5X. Itu artinya 4/5 kali X. Kalau pindah, dia jadi bagi. Berarti X sama dengan 32/5 dibagi 4/5. Ya. Nah, kalau pembagian pecahan harus dibalik. X sama dengan 32/5 balik menjadi kali. Ya, 5/4. Sistem coret, boleh. Coret, atas bawah kan boleh coret. Sama ini ya. Oke, jadi 1, 1. Kemudian, X sama dengan, tinggal sisa 32 kali 1, 32/4. 32 bagi 4 itu adalah 8. Nah, bagaimana? Saya harap kalian bisa ya. Jadi sudah Ibu berikan contoh dari soal yang termudah sampai soal yang ada pecahan sampai ada kurungnya. Dipelajari lagi, perbanyak lagi latihan, mencari soal-soal. Jika ada yang belum dipahami, silahkan tanyakan kepada Ibu ya. Oke, those are all examples of question about PLSP. Ya, jadi semua itu adalah soal-soal, contoh soal tentang pertanyaan tentang persamaan linear satu variabel ya.
I hope you will learn more about various types of question PLSP. Jadi silahkan dicoba lagi, variasikan lagi soal-soal tentang persamaan linear variabel. Ya, persamaan linear satu variabel ini ya. Okay, I think enough for today. Thank you for your attention and see you next time. Bye-bye.